Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gugus Langit. Ya teman-teman, kali ini saya mau mereview buah charger dari iMax B6 ini. Charger ini sudah saya gunakan sekitar hampir 2 bulanan. Ini yang versi ori katanya, yang mini. Ya, dari spesifikasi ini bisa untuk lipo, li-V, li-ion, li-HV, 1 sel sampai 6 sel. Tentunya juga ada baterai lain, tipe lain, misalkan NiMH, NiCd, PP, dan untuk discharge juga bisa. Di sini saya mau mereview juga untuk kalian coba tahu yang ada referensi mau membeli charger atau mencari sebuah charger baterai lipo atau baterai yang lain. Saya merekomendasi jenis yang seperti ini, jadi otomatis sistemnya. Untuk B mini ini, sisi sebelah kipas di sini kita jumpai ada DC input 11 sampai 18 volt maksimal. Ada temperatur sensor input. Di sini untuk PC-Link ini nanti dari fiturnya itu bisa monitor secara wireless. Jadi monitor baterai yang dicas, kita bisa monitor melalui kabel USB wireless ke HP kita. Di sisi port output kita bisa melihat di sini ada terminal utama output. Di sini pakai plug banana ini. Dan di sebelahnya sendiri ini soket 2S sampai dengan 6S tentunya. Kalau untuk 1S dia kan langsung dari sini. Jadi ini yang versi ori. Namun sebenarnya untuk charger kategori untuk baterai lipo dan lain ini banyak mereknya tentunya. Sedangkan iMax ini sendiri ada versi yang KW-nya, replace-nya. Banyak terjual. Untuk harga untuk B6 mini ini sekitar 400-an. Karena ini yang original. Kalau originalnya kalau untuk yang KW untuk B mini sepertinya belum ada. Sedangkan yang untuk versi iMax yang versi agak besar yang ada plug AC-nya atau yang versi lebih besar wattnya itu ada beberapa replikanya, yang versi replikanya. Sebenarnya untuk kapasitasnya atau bagus apa enggaknya sih ada beberapa video banyak di YouTube yang mereview tentang jenis tipe charger iMax ini, yang versi KW-nya dengan versi ori-nya. Dia dari situ kita bisa tahu versi KW itu dia tidak mempunyai tidak memiliki kemampuan yang maksimal tentunya. Tidak maksimal untuk kemampuan untuk ngecharger sebuah baterai, terutama untuk kapasitas yang besar seperti 5 sampai 6 itu dia kewalahan untuk yang versi ampernya yang besar. Ternyata keterbatasannya di situ. Oke, untuk input ini, sedangkan untuk kebutuhan saya di sini saya masih menggunakan baterai. Di sini saya masih bermain di 2S tentunya, dan juga ada baterai 1S. Sehingga di sini saya menggunakan untuk inputnya power supply, saya hanya butuh power supply yang seperti ini, 12 volt 3 ampere. Tentunya ini enggak real 3 ampere ya, cuma sudah saya pernah coba untuk tes discharge sampai 2 ampere, ini lumayan mampu. Kalau mau lebih bagus lagi, nanti mungkin untuk yang kategori baterai yang lebih besar lagi
bakalan butuh adaptor yang lebih bagus juga tentunya. Oke, saya masukkan, kita hidupkan. Jadi seperti ini tampilan utamanya, dia langsung muncul baterai LiPo. Baterai LiPo, kita bisa kembali, ada 4 tombol ya kan, ada stop, decrease, increase, enter, atau start. Sedangkan di menunya kalau kita kembali, ini adalah baterai LiPo pertama. Untuk menunya baterai LiPo kita bisa lihat pertama adalah LiPo balance charging. Di sini balance charging ini kita bisa gunakan sampai 6 ampere tentunya, dan untuk selnya kita bisa sampai 6 sel. Kita bisa pakai balance charger, bisa charger biasa, live LiPo fast charging, bisa untuk storage. Nah, untuk keunggulannya juga ini adalah untuk bisa digunakan untuk storage sehingga lebih aman untuk baterai. Dulu saya sebelum ini menggunakan yang versi B, yang tanpa ada balance chargingnya, sehingga tidak rekomendasi dari beberapa diskusi, karena tidak rekomendasi untuk itu. Dan lanjut lagi LiPo discharge, yang untuk menunya itu aja, charger, fast charger, storage, discharge, balance charger. Kemudian ada versi, kalau untuk versi yang ini live battery ini belum populer di Indonesia, kita lewati aja. Li-ion bisa balance charger. Kemudian yang ini terutama untuk ini baterai sekarang yang kita gunakan, tentunya banyak yang menggunakan para pilot atau RC, para yang memakai RC tentunya pasti biasa menggunakan LiPo atau Li-HP. Untuk versi Li-HP sendiri biasa tertulis di sini, nah seperti ini ya, tertulis HV, high voltage, seperti ini yang untuk Goneng. Dengan untuk SKC sendiri di sini bisa tertulis di sini HV, high voltage ya. Untuk menunya sendiri juga hampir sama, Li-HP, balance charging, charger, fast charger, storage itu. Kemudian untuk ngecas satu sel di sini menggunakan ini yang bukan versi balance charging, tapi adalah yang langsung charge, sehingga kita bisa memodifikasi di sini. Nah, ini dia 1S 3,8 untuk Li-HP nya. Ampernya kita bisa turunkan ya, 0,1. Untuk micin biasanya mainnya kan 3,8. Untuk Li-HP kita bisa charge dari 0 pakai 0,3 yang 300 mili, 0,2 yang 260 atau boleh, itu lebih rekomendasi. Kemudian ada NIMH, ini baterai bulat, NICD juga yang bulat-bulat itu. PP ini biasanya adalah untuk aki motor. Nah, itu bisa. Untuk aki motor sendiri ini bisa sampai ini 6 ampere nggak salah ya, sampai itu sampai 6 ampere, bisa 1 pack sampai 10 pack untuk PP. Dan ada fitur lain, baterai meter, kita bisa menggunakan baterai meter ini lagi berapa volt. Untuk baterai resistance ini juga salah satu fitur dimana baterai resistance adalah tingkat
kecepatan hantar sebuah baterai terhadap tenaganya. Jadi kalau semakin kecil resistannya kan berarti semakin cepat dia menghantarkan energi, begitu. Ini untuk setting sendiri hanya ini: safety timer, capacity cut off, temperatur cut off, temperatur unit Celsius, resistance discharge. Ini hanya untuk bunyi-bunyi aja kalau buzzer habis charger penuh. Kalau KBB itu untuk tombol aja. Buat powernya sekarang balance connection oke. Max power 50 watt. Untuk max power bisa di set 60 sampai hanya 40-50. Ini untuk versinya ya, versi. Karena ada beberapa yang ini itu belum versi yang terbaru, sehingga untuk IHV tidak ada dalam menu. Ada beberapa yang bisa di-upgrade secara manual. Kita bisa download firmware-nya dan kemudian kita upgrade sehingga bisa untuk charger IHV. Ya, baterai memori ini kita bisa menyimpan baterai yang biasa kita gunakan seperti ini. Saya menyimpan ini untuk IHV 2S di posisi 0,5 ampere, charger di setnya 1 ampere. Ini untuk memori 2, ini untuk baterai 1S. Oke, kita coba satu ini. Kemudian fitur lain juga adalah ini adalah proteksi reverse polarity. Jadi misalkan ini terbalik, dia akan di sini tidak hangus, tapi ada tulisan warningnya reverse polarity. Ini karena ini adalah dari paket pembelian ini hanya XT30 yang tidak ada di dalam paket pembelian, sehingga untuk ST30 ini saya buatkan sendiri. Ini untuk sambungannya, jadi saya buatkan ini sambungan XT30 seperti ini. Kemudian adalah 2 sel, kita masukkan di 2 sel, kita tes baterai meter ya. Ini kemarin habis saya storage seharus mode, karena kemarin habis ada insiden Mobula 7 yang standar. Jadi ini kemarin habis tak charge mode storage mode. Nah, ini baterai meter. Kemudian yang sekarang adalah baterai resistance. Nah, ini untuk resistannya 22, sel 1, sel 2 nya 20, begitu. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi teman-teman yang untuk mencari charger untuk baterai LiPo dan baterai-baterai lainnya. Sebenarnya ini sangat rekomendasi menurut saya, cukup kecil, compact, kecilnya satu tangan gini. Ini sangat minimalis sekali. Ada beberapa versi sebenarnya yang lain, merek-merek lain selain IMAX, namun ya beda tergantung selera. Dan juga saya juga belum pernah mencoba. Saya mencoba yang versi IMAX ini karena dari dulu saya lebih familiar sama yang IMAX ini. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lagi mencari sebuah charger baterai, terutama untuk LiPo, IHV, dan lain-lain. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau teman-teman mau mencharger baterai LiPo yang satu sel, jadi teman-teman bisa membuat lagi tentunya karena ini tidak ada dalam paket pembelian. Ya, biasanya kan untuk satu sel itu adalah konektor JST, sehingga kalian harus membuatkan modul atau extend tambahan. Jadi seperti ini, kalian bisa beli yang kayak seperti ini dan dibuatkan sambungan seperti ini, atau bisa mengkalibrasi dari paket pembelian ini disambungkan seperti ini. Oke.